Kita harus belajar untuk memfilter, menjaganya. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan biarkan itu masuk. Kita punya kuasa untuk itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita punya kuasa untuk menjaga pikiran kita harus selalu dalam keadaan suci. Kalau pikiran kita kotor, penuh dengan dosa, maka yang kita lakukan pasti dosa. Kalau pikiran kita arahkan memikirkan kesucian, kekudusan Tuhan, bahkan firman Tuhan katakan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ingat, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti kita berbicara memikirkan tentang kekekalan. Memikirkan dari sudut pandang Tuhan bagaimana kehidupan kekal kita nanti. Kita harus berjuangnya. Kita harus menjaganya mulai sekarang ini. Mari Bapak Ibu Saudara, ingat loh, pikiran ini landasan yang sangat luar biasa dan semua bisa ada di situ. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu di channel CPS Television pada saat ini bersama dengan saya Bu Yongko Saputra. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah klik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Bapak Ibu, pikiran kita ini sungguh dahsyat. Pikiran kita ini menjadi pelabuhan, menjadi landasan di mana banyak suara bisa masuk melalui pikiran kita. Ada suara setan, ada suara daging kita, bahkan ada suara Tuhan di dalam pikiran kita yang melintas, yang masuk. Dan kita harus menyadari, contohnya, saya mengangkat tangan saya turunkan, saya angkat, saya turunkan, saya angkat lagi, dan saya turunkan. Siapa yang memerintahkan tangan ini bisa terangkat? Bukan Bapak Ibu Saudara, bukan orang lain. Tetapi pikiran saya, otak saya yang menggerakkan tangan ini. Yang memberikan perintah komando agar ini diangkat. Turunkan, diangkat, diturunkan. Otak ini, pikiran ini yang memberikan perintah. Melihat situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, berarti pikiran kita memiliki power yang luar biasa. Bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Bayangkan apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semua berasal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita dipenuhi hal-hal yang tidak baik, sungguh mengerikan. Berarti pikiran kita yang tidak baik, ini akan memberikan komando kepada setiap organ-organ tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Menyadari betapa dahsyatnya pikiran ini, maka perlu kita untuk menjaga kesucian di dalam pikiran kita. Perlu kita untuk memfilter apa yang masuk di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Dan pintu masuknya dari mata, dari telinga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk memfilter, menjaganya. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan biarkan itu masuk. Kita punya kuasa untuk itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita punya kuasa untuk menjaga pikiran kita harus selalu dalam keadaan suci. Kalau pikiran kita kotor, penuh dengan dosa, maka yang kita lakukan pasti dosa. Kalau pikiran kita arahkan memikirkan kesucian, kekudusan Tuhan, bahkan firman Tuhan katakan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ingat, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti kita berbicara memikirkan tentang kekekalan. Memikirkan dari sudut pandang Tuhan bagaimana kehidupan kekal kita nanti. Kita harus berjuangnya. Kita harus menjaganya mulai sekarang ini.
Mari Bapak Ibu Saudara, ingat loh, pikiran ini landasan yang sangat luar biasa dan semua bisa ada di situ. Pikiran baik ada, pikiran tidak baik ada. Nah, kita yang harus bertugas menjaganya. Bukan Tuhan loh. Ingat, bukan Tuhan yang menjaga pikiran kita, tetapi diri kita sendirilah yang bertanggung jawab untuk menjaga pikiran ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan pikiran kita kotor, jangan biarkan pikiran kita dalam kondisi yang tidak baik, tetapi kita harus menjaganya supaya selalu dalam keadaan suci, kudus. Sehingga setiap perilaku kita, tindak tanduk kita adalah perilaku dan tindak tanduk yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita punya power, punya kuasa untuk menghalau burung supaya tidak bersarang di kepala kita. Kita tidak bisa melarang pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak kudus melintas di dalam otak kita. Tetapi kita punya kuasa, punya power untuk menghalau pikiran-pikiran yang tidak baik itu supaya tidak bersarang di dalam otak kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaganya dengan cara apa? Bacaan yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau selama ini yang kita baca hal-hal yang menakutkan, yang kita baca bukan hal-hal yang berbau ke firman Tuhan atau kebenaran, yang kita baca hanya menyenangi daging kita sendiri, mari kita rubah. Biarlah kita membaca kebenaran, biarlah kita mengetahui firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kita membaca kebenaran tersebut. Lalu apa yang kita dengar? Sering sekali kan kita suka mendengar gosip, kita suka mendengar berita-berita hoax yang tidak baik, yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitalah yang bertugas menjaga telinga kita ini. Supaya tidak sembarangan. Memang tidak mudah, apalagi sudah dituntut oleh daging kita supaya kita bisa mendengar ini itu. Sekarang saatnya ayo kita berubah. Jaga telinga kita. Kalau ada gosip, nggak perlu didengerin. Ada fitnahan dari orang lain, mau fitnah yang lainnya, tidak perlu didengerin. Tapi kita belajar hanya untuk mendengar suara Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat pun menentukan. Ingat loh, otak kita ini, pikiran manusia ini, itu cara kerjanya banyak dalam berupa visual, gambar-gambar. Kalau kita melihat gambar-gambar sesuatu, pasti cepat merekam. Perhatikan seorang anak kecil. Ada anak kecil yang mungkin dia berbicaranya kotor, kasar. Kok bisa? Karena dia melihat orang-orang di sekitar kehidupan dia, di rumahnya. Mungkin papa mamanya berantem terus, omongannya kasar, omongannya kotor. Atau dia bergaul dengan teman-temannya yang ngomongnya kasar dan kotor. Kalau itu sehari-hari yang dia terima, otaknya itu merekam gambar-gambar tersebut yang dia lihat, maka dia akan berbicara, bertindak tanduk seperti yang dia lihat, yang dia dengar. Ini anak kecil, lihat loh. Begitu dahsyat. Bahkan banyak anak-anak sekarang ini bisa meniru tindakan-tindakan, lagu-lagu yang dia nyanyikan hanya dari YouTube, dari video. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, bahkan orang dewasa pun bisa terpengaruh dari setiap tontonan-tontonan yang dia lihat. Di sini kita belajar, mari Bapak Ibu, untuk menjaga apa yang masuk ke dalam benak kita. Jadi jangan biarkan sembarangan bisa masuk, karena ada power yang luar biasa. Kita pasti ingat, coba setiap ada info-info yang kita lihat, kita tonton, ini pasti akan ingat. Setiap peristiwa yang kita lihat yang tidak menyenangkan, kita pasti ingat. Tugasnya sekarang, jagalah apa yang kita lihat, yang kita dengar, supaya pikiran kita ini bersih. Arahkanlah semuanya kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita sejalan dan bisa berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Kalau selama ini kita mungkin sembrono, pikiran kita tidak suci, tidak kudus, maka sekarang waktunya ayo kita berubah. Kita jaga pikiran kita jaga hidup kita, supaya tidak lagi memikirkan yang tidak menyukai, yang tidak menyukakan
hati, dan perasaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berubah mulai saat ini dan kita percaya ke depan kita terus mengalami perubahan, mentransformasi hidup kita menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Jangan biarkan dunia mentransformasi hidup kita menjadi sama dengan dunia, tapi biarkanlah Roh Kudus mentransformasi hidup kita, berikan diri kita untuk dengan rela ditransformasi, diarahkan oleh Roh Kudus, diberi kekuatan agar kita bisa berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita berkati orang lain dengan kebenaran melalui video ini. Share kepada sanak saudara, famili kita, teman-teman kita, supaya mereka pun diberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kerinduan atau ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya agar setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.